Tapi gue justru sebetulnya gue agak males sebetulnya main. Tapi kalau udah ngelihat ada yang bagus, yang seru kelihatannya gitu, gue jadi kayak gatel gitu. Kepengen main. Kalau di Amerika sendiri, olahraga badminton itu bukan culture, masih hal yang baru sebetulnya. Nama saya Malik Basri, and this is my story. Saya memulainya itu di Solo. Jadi memulainya itu di Solo, dan tentu influence dari ayah untuk bisa berkecimpung di dunia badminton, dan itu juga dimulai dengan diajaknya saya ke pertandingan-pertandingan badminton, dan juga diikuti dengan perkenalan dengan para pemain-pemain dunia Indonesia saat itu ya. Jadi itu sangat inspiratif bagi saya saat itu. Jadi akhirnya saya melihat bahwa wah, I want to be like them one day kayak gitu. Syukur alhamdulillah terdukung dengan banyaknya sources ya. Karena kan dari ayah juga kan. Jadi dari perkembangan saya dari awal sampai di nasional itu cepat sekali kayak gitu. Tapi di Singapura. Jadi awalnya saya di Solo, itu saya mulai itu dari SD kelas 6. Ya SD kelas 6, terus habis itu sampai SMA kelas 1 saya pindah ke Singapura. Nah dari pas saat saya pindah ke Singapura itu mulailah saya bermain profesional mewakili negara Singapura. Memang saat itu impian saya itu adalah bisa menjadi national player di Singapura. Jadi dan syukur alhamdulillah itu juga terwujud. Jadi saya mulai mewakili Singapura itu dari tahun 98 sampai akhirnya tahun 2004. Yang dimana saya resign, akhirnya saya mulai berkecimpung di dunia kepelatihan. For that, well, I'm gonna do because one question is here. Awalnya saya sudah sangat tidak kepikiran sama sekali bahwa nasib saya bisa ke Amerika. Kebetulan istri saya tuh kan mendapat pekerjaan di Amerika. Dan itu saya melihat peluang baru bagi saya. Untuk mencari suasana baru juga. Tapi tetap mempertahankan di bidang yang sama. Karena kan saya kan specific skills-nya itu kan memang di badminton kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ saya pelan-pelan memperkenalkan diri di komunitas badminton Amerika. Saya harus memperkenalkan diri dengan mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan juga menjuarai juga kejuaraan-kejuaraan lokal, bukan hanya di Maryland area tapi juga di New Jersey, di New York. Yang saat itu saya berkecimpung di Boston juga kayak gitu-gitu. Jadi mulai dari situ dengan achievement yang ada, orang mulai kenal ya kan. Akhirnya mereka mulai percaya, oke, saya mau latihan sama seorang Malik. Sebelum saya mendirikan ini saya ikut salah satu klub yaitu East Coast Badminton Club saat itu. Saya ikut melatih di sana dan saya utarakan, saya di sini ambisinya tuh untuk menjadikan pemain. Jadi syukur saat itu pemiliknya juga sangat suportif. Dia memberi saya beberapa talent lokal di Maryland itu khusus latihan sama saya yang memang dispesifikasinya itu ke pertandingan kayak gitu. Nah dari situ saya mulai membina dan syukur alhamdulillah setelah 4 tahun pembinaan itu ada 2 anak buah saya juara nasional. Nah juara nasional terus habis itu barulah para investor itu kan mulai melirik kayak gitu-gitu. Nah dari situlah berkembangnya badminton hingga saat ini kayak gitu. Harus dibuktikan dulu ya? Iya, harus pembuktian itu harus ada. Akademi ini saya bangun karena dengan adanya memfokuskan diri dengan development yang saya yakini tentunya ya. Dan juga kita membangun investasi bangunan khusus untuk badminton itu juga karena pentingnya konsistensi juga. Karena awalnya kita mulai melatih itu dengan menyewa sekolah-sekolah. Downside-nya menyewa sekolah atau public space itu adalah kita tuh diprioritaskan nomor sekian kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka ada event yang mereka inginkan ya kita dibatalkan kayak gitu. Jadi dengan hal itu kan jadi nggak konsisten. Padahal kalau misalkan kita mau ke tingkat nasional, konsistensi itu adalah first requirement. Itu priority number 1. Di Maryland sendiri, itu kita memang salah satu yang pertama membangun gedung khusus dedikasi untuk badminton itu sendiri. Pengurusan badminton di Amerika itu sendiri itu sangat baik ya, karena mereka sudah
menyediakan beberapa turnamen, terutama organisasi turnamen junior, yang adult juga ya, untuk yang dewasa. Karena susahnya mencari sponsor ya, mungkin itu adalah suatu challenge juga bagi Association Amerika ini untuk bisa lebih menembus ke kaliber internasional kayak gitu. Kita pernah di lockdown selama 4 bulan, yaitu dari pertengahan bulan Maret yang dimana governor di sini itu memberi arahan untuk menutup semuanya ya, sampai dibukanya kembali di pertengahan bulan Juni. Selama 4 bulan itu juga sebelum pembukaan, 1 bulan sebelumnya, itu tuh kita kerjasama sama county. Jadi kita harus melaporkan ke county proposal kita bagaimana kita bisa buka kembali tapi dengan precautions yang baik. Jadi penanganan-penanganannya itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita harus menyediakan beberapa alat, gimana kita membersihkan bola setelah pemakaian, gimana kita bisa membersihkan lapangan setelah pemakaian, itu kita harus memberinya secara detail. Dan untuk baiknya juga, gara-gara ini juga kita diberi dana subsidi juga untuk itu. Karena planningnya sudah terstruktur dan mereka menyetujuinya, akhirnya mereka memberi sedikit dana untuk itu juga. Menurut pandangan saya, tentunya kita harus merangkul youth ya, untuk bisa memberi kaliber internasional ke depannya. Jadi untuk merangkul youth ini tentunya kita harus kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah. Itu penting sekali. Karena dari semua negeri yang saya temui, itu tidak pernah luput dari kegiatan sekolah. Itu adalah basic fundamental. Mungkin ini adalah salah satu yang dimana harus kita perjuangkan, dan itu masih diperjuangkan sebetulnya sih. Bukannya nggak ada kayak gitu, cuma masih kita perjuangkan karena ada beberapa state di sini tuh sudah berjalan, tapi di state kita sendiri ini masih belum. Nah itu tuh kita yang masih kita ingin lakukan. Ada sebagian mimpi yang sudah terwujud tentunya ya, karena saya sudah dapat, ya syukur alhamdulillah dapat melahirkan pemain nasional junior di area kita, dan harapan selanjutnya itu adalah tentunya ingin melahirkan lebih banyak lagi anak murid, dan juga harapan besar saya adalah tentunya perkembangan badminton ini jauh lebih besar lagi di kemudian hari. Saya sangat dikenal sebagai pelatih keras. Restriction itu very important, karena tanpa itu susah untuk membina. Karena tugas kita, bagi saya, tugas kita sebagai pelatih itu bring them out of comfort zone at all time. Yeah, I think it's very effective because like when he yells, it's always because you make a mistake, so he wants you to fix that. Karir badminton ini buat Anda siapa yang paling berjasa? Ya tentu dari ayah saya. Selama dari awal itu kan selalu nggak pernah, sampai hingga saat ini pun saya masih berkonsultasi sama ayah juga ya. Tentu ayah sudah pasti, orang tua saya sudah pasti sangat berjasa dengan apa yang dilalui dan hingga saat ini pun. Dari awal karir saya di Amerika ini tentunya tidak luput dari support istri juga ya tentunya ya. Karena ada beberapa kali yang dimana saya harus pergi jauh ya kan, seminggu gabung ya, gara-gara pertandingan kayak gitu. Itu juga nggak mudah karena kita di sini kan juga nggak ada yang bantu juga, apalagi anak masih kecil. Itu sangat bantu sekali, sangat bantu, sangat sportif sekali, dan sangat berterima kasih dengan hal itu. Mimpi Anda untuk Capital Badminton Academy ini apa? Tentunya bisa menghasilkan kaliber pemain nasional yang lebih banyak lagi tentunya ya. Dan juga bisa membantu komunitas badminton ini tuh lebih maju lagi. Yang bisa dikatakan dalam pembentukan perkenalan dan mengembangkan ya badminton itu sendiri di tingkatan sekolah mungkin, atau mungkin di tingkatan komunitas, beberapa komunitas seperti itu. Ya. Siap. Thank you so much.